Maaf, jika kita wanita sedang libur atau menstruasi, apakah boleh memuaskan suami menggunakan mulut? Terima kasih. Dia mau bertanya, entah mau melucu-lucu. Kalau mau bertanya ini mau melucu-lucu, Allah melaknat. Tapi kalau mau bertanya hukum. Bapak hukum suami meminum air susu istrinya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ahmad Asyarbasi, nama kitabnya Yas'alunaka Fiddin. Yas'alunaka Fiddin. Kalau ada orang bertanya tentang agama, Syekh, apa hukum seorang suami meminum air susu istrinya? Dijawab oleh Syekh Asyarbasi, banyak kerja lain lagi. Tapi kalau dia minum, tidak memberikan efek bahwa nanti dia menjadi mahram dengan istrinya, dengan adik-beradik saudara sesusuan. Nah, nih kalau dia tanya hukum, tak ada, tidak ada memberikan implikasi efek hukum. Tapi katanya orang bisa menjadi saudara sesusuan kalau minum air susu ketika umur 2 tahun ke bawah. Kalau sampai 10 tahun. Bagaimana mengetahui seseorang itu fasik, Pak Ustaz? Nahnu nakumu bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menengok zahirnya, batinnya Allah. Suka dia melaga ayam. Melaga ayam haram. Menzalimi binatang, berjudi. Orang yang melakukan perbuatan dosa terus menerus, orang itu fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Fasik. Fasik diambil dari kata fasaka, artinya keluar, seolah-olah dia sudah keluar dari agama Islam. Jangan sampai fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah itu? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba disesatkan Allah. Bukan. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Dengan penuh kesadaran dia buat dosa terus. Fasik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang istri mengangkat rahimnya untuk ber-KB atas persetujuan suami? KB. Saya KB Pak Ustaz. Anaknya berapa? 10. Kenapa 10? Rupanya keluarga besar. KB ini terbagi dua, Bu Nur. Pertama namanya Tanzimun Nasal. Tanzimun Nasal, mengatur kehamilan. Yang kedua namanya Tahdid Nasl, membatasi kehamilan. Contoh membatasi kehamilan pada laki-laki adalah vasektomi. Vasektomi, diputus, habis itu dia tak bisa lagi. Ada lagunya itu, putus tak bisa disambung. Sedangkan pada perempuan itu namanya steril. Steril, diangkat rahim, tak bisa mengandung lagi. Yang mengatur kehamilan, diatur hamil 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali hamil. Gimana Dek? 5 tahun sekali aja lah Bang. Apa ini? Sesuai pilkada. Ini boleh, ini haram. Ini boleh apa? Apa dalilnya? Apa boleh mengatur kehamilannya? Apa dalilnya? Karena Nabi membolehkan azal. Azal. Apa azal itu Pak Ustadz? Seorang suami berhubungan dengan istrinya, dikeluarkannya sperma di luar kemaluan istrinya. Azal namanya. Ustadz menjelaskannya jangan vulgar begitulah. Kau carilah bahasa yang lebih lembut. Aku tak pandai. Itu namanya azal. Dalam hadis Nabi tak melarang. Waktu sahabat melakukan itu, Nabi diam. Kalau begitu diam berarti takrir. Diam itu tak marah Nabi. Seandainya Nabi marah pasti menjadi haram. Nah, itulah hikmahnya diamnya Nabi waktu sahabat melakukan azal itu,
Ternyata setelah 14 abad baru orang tahu hikmahnya. Rupanya inilah boleh melakukan pengaturan ini. Nah. Tapi kalau ini ada kejadian di Mesir. Seorang polisi Mesir. Dia sudah mapan. Sudah punya rumah, apartemen, sudah punya mobil, sudah punya anak 2 orang. Kisahnya true story, kisah nyata. Lalu kemudian karena dia sudah menganggap mapan semua, akhirnya dia vasektomi. Setelah vasektomi tentu tak bisa punya anak lagi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Apa yang terjadi? 2 anaknya itu meninggal. Stres. Akhirnya bertobat. Lalu dia menceritakan itu, menceritakan pengalaman hidupnya, dituliskan. Itulah saya baca. Oh, rupanya itulah bahayanya. Tak bisa lagi. Begitu juga dengan perempuan. Bang, anak kita kan sudah 2, bagus ya. Iya, rumah udah ada, mobil udah ada. Oke. Malang tak dapat ditolak. Bersin-bersin anak itu mati. Mati. Istri mau hamil lagi tak bisa. Menangislah ibu. Bapak tuh senyum. Dia bisa berbini lagi. Hati-hati ibu yang udah steril. Aku kan nakut-nakutin, enggak. Tapi, tenang dulu. Tapi ada yang boleh steril nih. Misalnya ibu-ibu yang sudah operasi sesar beberapa kali. Udah dibelah dah. Anak pertama lahir, belah. Udah itu lahir lagi, belah. Takkan belah sini. Kata dokter nih tak bisa lagi bu. Ibu udah beberapa kali belah udah. Yang lama aja belum sembuh, mau buat belah lagi baru lagi. Jadi gimana caranya? Diangkatlah rahim, steril. Tapi dokter tuh amanah. Atau ada penyakit, atau di atas usia yang resiko tinggi untuk melahirkan. Kata dokter, ini kalau ibu melahirkan umur segini, resikonya mati. Tanya suami, bang gimana bang? Apa kata dokter tuh? Kata dia, kalau aku hamil lagi aku mati. Abang pilih mati atau aku angkat rahim? Aku mati aja lah. Tak boleh pilih mati. Mesti dia pilih steril. Makanya suami juga perlu tahu tentang ini. Jelas kan? Jelas. Begitu Bu Nur Komariah. Yang tak paham, ulang-ulang penjelasan saya. Tak juga paham, besok kirim pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Sudah dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Maaf, baru kedengeran. Ya Ustadz, saya agak mau bertanya tapi memang agak sedikit gimana ya? Malu sebenarnya, tapi nggak apa-apa harus nanya. Kata Ari suruh nanya langsung aja. Jadi gini Ustadz, kan kalau kita ini di malam-malam terakhir silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Malam terakhir Ramadan itu kan memang kita harus diisi dengan sholat, kemudian zikir. Nah, kalau misalnya di malam terakhir ini kita berhubungan suami istri gimana Ustadz? Masih boleh nggak? Atau lebih baik seperti apa? Karena kan kalau laki-laki mungkin gampang mandinya ya. Kalau perempuan kan rambut panjang, basah, ini segala macam. Biasanya setelah tarawih kan gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Nabi ucapkan salam 2 kali, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Nabi berkata Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Yang kedua kali, Assalamualaikum. Dia juga tidak menjawab. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Baru dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, idza sta'zana ahadukum salasan. Dalam Islam mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau tidak dijawab oleh orang yang punya rumah, falyarji, pulanglah.
Itu berlaku juga untuk miss call 3 kali. Lalu kemudian rupanya sahabat itu ada di balik pintu. Waktu Nabi mengucapkan Assalamualaikum, dia sebetulnya ada di balik pintu. Ketika 3 kali Assalamualaikum baru dia jawab Waalaikumsalam. Baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu ada tadi di belakang. Iya. Kenapa kamu tidak jawab? Aku ingin engkau doakan aku 3 kali ya Rasulullah. Tadi saya jawab 3 kali. Entah karena memang enggak hidup mikrofonnya, Allahu a'lam. Masalah yang kedua, tentang berhubungan suami istri malam Ramadan, disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 187. Surat Al-Baqarah, ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyam, ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri dengan istri kamu. Karena pada zaman dulu puasa mereka berat. Puasa orang-orang sebelum kita tidak dibolehkan. Ketika datang agama Islam, maka puasa yang turun pada syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Kalau dia tidak mandi, dia berwudu saja. Habis itu dia balik tidur. Dan sebelum tidurnya dia boleh berzikir. Orang yang dalam hadas besar hanya tidak boleh baca Quran. Berzikir tetap boleh. Berselawat tetap boleh. Yang paling afdal dia mandi. Kalau dia tidak mandi, maka dia berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Waktu itu jam 4.45, sedangkan azan 5.10 di Aceh. Jadi mereka berhubungan suami istri, mohon maaf. Karena di hotel tak dengar suara azan. Dan sudah jam 50, bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah mereka terkena kafarat? Aku pula tak tahu jam. Misalnya pura-pura tak tahu aja. Misalnya, pura-pura tak tahu bertanya ke saya. Mencari pembenaran ini. Jam sekarang tak ada alasan. HP sampai 3 biji, jam. Apalagi sekarang smartphone. Saya pergi ke Banjarmasin, langsung jam saya berubah mengikut waktu Banjarmasin. Jam rumah, jam Banjarmasin. Punya pakai smartphone orang bonga. HP-nya smart, cerdas. Bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bolehkah saya membayangkan seseorang ketika saya bersama istri saya, sebab kalau saya tak buat begitu saya rasa tak ada. Oh, ini zina pikiran. Ini namanya berimajinasi, berhalusinasi, berkhayal. Ingat, ada zina mata memandang, ada zina tangan memegang, ada zina telinga mendengar, ada zina pikiran berkhayal. Maka engkau sudah berzina, tapi zinanya zina pikiran. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kebiasaan istri saya selepas sembahyang subuh dia membaca Yasin tiap hari. Adakah dia terus boleh membaca seperti itu biasa ketika dia datang bulan? Tak boleh. Orang yang datang bulan tak boleh baca Quran. Kecuali siapa yang boleh baca Quran? 2. Pertama, perempuan yang hafaz Quran, dia kena ulang 1 hari 2 juzuk. Bila 7 hari dia tak ulang, hilanglah 14 juzuk, boleh lupa. Maka bila ada perempuan hafizah, maka dia hafaz tapi an zahri qalbin, dalam hati dia diam saja. Bila ada perempuan diam aja, itu sedang ulang hafaz. Bila dia hafaz Quran. Tapi bila tak hafaz Quran, kita tak tahulah kenapa dia diam. 2. Cikgu, murid-murid, ni baca ya, tapi dia tak boleh baca terus, dia baca potong-potong. Innallaha yuhibbu tawabin. Itu boleh. Adapun yang tidak, 2 daripada yang 2 ni tak boleh baca Quran. Pak Ustaz, kalau selesai maaf cakap ini masalah fikih itu, kata Nabi, nikmatin nisaul ansor, sebaik-baik perempuan orang ansor. Kenapa orang ansor itu baik? La yastahyaina ayyatafaqqahna fid din, karena mereka tak malu menanya masalah agama. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid, masalah itu mesti saya jawab, karena masalah fikih. Kalau selesai berhubungan intim, bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub? Boleh. Berwuduk dulu. Berwuduk. Apa dalilnya? Nabi SAW ada kalanya dia langsung mandi,
ada kalanya tidak, dan dia berwudu. Tidak ada larangan makan minum. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah masuk masjid, megang Quran, baca Quran, solat, puasa, tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Adapun makan, minum, maka tak apa. Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum, itu adab. Bedakan antara fikih dengan adab. Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf. Tasawuf itu isinya adalah adab, sopan santun, tata krama. Apa benar Allah melaknat istri yang menolak berhubungan intim dengan suaminya? Ya, Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya sampai waktu subuh pagi. Adakah alasan yang dibolehkan untuk menolak, Pak Ustaz? Tentu manusiawi lah. Dia capek, dia lelah, suaminya tak mau menolong, mencari nafkah dia juga, memelihara anak dia juga, memasak dia juga. Tentu berbagi tugas. Aslinya perempuan itu kerjanya tak ada, suami menolong dia, suaminya kasihan disiapkannya pembantu, suaminya kasihan dicarikannya tukang masak. Perempuan itu merawat anak, menjaga keluarga. Dia sudah mau bekerja pontang-panting, lalu kemudian dia disiksa secara fisik dan psikis, lalu pula diancam, kamu kalau tak mau nanti kena laknat malaikat. Ini pembodohan terhadap perempuan. Makanya anak-anak perempuan kita itu sebelum menikah dudukkan sama Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam kalian duduk berdua. Jam 8 pagi sampai jam 10 Dr. Mustafa Umar, jam 10 sampai zuhur Dr. Mawardi Muhammad Saleh, habis zuhur sampai ke maghrib Dr. Saidul Amin, nasihat pernikahan. Begitu. Sekarang enggak. Habis itu ini, tinggal waktu 5 menit lagi. Mari kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram. Ustaz itu menyampaikan nasihat, pengantin itu bukan dengar, asik bercubit-cubitan. Apa ini? Kalau di Malaysia ada namanya kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan. Orang kalau tak ada ijazah kursus perkawinan tak boleh nikah. Begitu. Tempat kita tak ada kursus perkawinan. Datang bayar akad. Nasihat pernikahan angin lalu saja. Ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderitaan saja. Ini mesti diperbaiki. Bapak Ibu, saya pesankan anak-anak yang mau menikah, seminggu sebelum pernikahan dudukkan mereka, biar tahu dia, kamu laki-laki ini tanggung jawabmu, kamu perempuan ini hak kewajibanmu, bagaimana bersikap pada mertua, bagaimana kepada suami. Dia di sekolah tak ada pendidikan agama, setelah tamat sibuk kerja, pengajian tak mau datang. Inilah kacau balau ini. Maka dudukkan balik, jemput ke belakang pengetahuan yang tertinggal, karena dia sudah lama pergi. Nama pelajarannya lapainya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu. Maaf jika kita wanita sedang libur atau menstruasi, apakah boleh memuaskan suami menggunakan mulut? Terima kasih. Bismillah. Jadi saat kemarin ada yang tanya masalah apa itu? Jadi kalau sudah urusan hal semacam itu, mari kita tingkatkan wibawa majelis, supaya tidak di majelis kita bicara sesuatu yang tidak pantas. Kemarin ada yang tanya masalah apa, lupa kemarin. Juga masalah-masalah yang sensitif seperti itu. Dan jangan membiasakan kita di majelis saat membicarakan hal yang demikian itu dengan dibarengi dengan guyonan, merendahkan syariat itu, menjadi sebab barokahnya ilmu dicabut. Baik, kita bicara tentang syariat. Suami istri halal. Anda boleh berbuat apa saja suami istri. Bebas. Anda bersenang-senang dengan kupingnya, dengan rambutnya, dengan apa saja boleh. Halal. Cuman yang diharamkan dalam dua keadaan. Waktu haid memasukkan ke lubang depan. Memasukkan seorang suami alatnya ke lubang depan. Kemudian yang kedua yang diharamkan memasukkan ke lubang belakang, baik dalam keadaan haid atau tidak haid, hukumnya haram dan dosa besar. Ini usalah haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid.
Bertanya tentang haid bagaimana? Jauhi wanita urusan itu. Tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid. Haid bukan istihadah ya. Istihadah adalah darah tapi bukan darah haid. Ini ada ilmunya khusus. Tanyakan kepada ahlinya nanti. Kita juga punya diklat haid praktis 30 menit 30 menit. Kemudian selebihnya adalah Anda boleh bersenang-senang, boleh apa saja. Mohon maaf, jadilah wanita cerdas. Ini adalah ilmu yang mungkin jarang dihadirkan. Seorang suami yang soleh mungkin, seorang suami yang soleh, dia mungkin di luar melihat sesuatu yang diharamkan, cuman dia orang yang menjaga diri. Astagfirullah, saya ngelihat aurat di luar. Karena dia seorang soleh, dia tidak mau menuruti itu semuanya, karena itu adalah haram, maka dia tutup mata, pejam mata dan menjauhkan itu semuanya. Tapi dia seorang laki-laki normal, bangkit syahwatnya, pulang ke rumah, istrinya mens, istrinya ada halangan, ayo mau diapain? Ayo menjadi istri yang aktif, inovatif. Anda tidak boleh melayani suami Anda dengan sesuatu yang khusus itu. Tapi Anda harus bisa senangkan suami dengan diri Anda. Misalnya, mohon maaf, ini majelis mulia, jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, maka dia telah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi kalau dia mengeluarkan air mani dengan tangannya seorang istri, kecerdasan istri, selesai, dan itu adalah pahala. Maka jadilah istri cerdas. Jangan istri kalau sudah lagi men, Masya Allah, libur buat kopi, liburnya dengan suami, sampai suami itu Masya Allah stres. Anda bisa menyenangkan dengan diri Anda, mohon maaf, mufakhadah di antara dua paha, yang penting tidak masuk wilayah itu. Atau apa saja, mohon maaf, ini saya sampaikan majelis mulia, sebab banyak wanita gayanya sih, modelnya kayak hebat-hebat, tapi Masya Allah bikin stres suami. Hati-hati itu, hei para wanita, sadar. Senangkan suamimu dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, dengan tanganmu, dengan apapun. Yang penting kalau Anda haid, jangan masuk wilayah itu. Sebab kadang suaminya sampai ngenes sudah tidur, masih akan diwakin kopi, enggak, sarapan enggak, bang beli makan di warung aja bang, yang ngoroknya yang digedekan. Wahai para istri yang solehah, Anda harus aktif dan inovatif, ada ide-ide untuk menyenangkan suami. Adapun masalah, mohon maaf, yang ditanyakan dengan mulut, ketahuilah, hei para suami, engkau tidak boleh memaksa istrimu untuk melakukan itu, karena belum tentu dia nyaman. Kalau dia merasa jijik, Anda tidak boleh paksa, haram. Atau sebaliknya, tidak boleh egois seorang suami, harus kau lakukan, tidak. Kenapa? Mohon maaf, karena itu adalah wilayah yang bukan wilayah bersih. Wilayahnya orang dari makanan yang bersih dibuang lewat mana? Lewat itu. Akan tapi kalau memang ada seorang wanita yang mau melakukannya misalnya, atau sebaliknya, bagaimana, apakah boleh? Ketahuilah, di situ ada cairan yang najis. Air mani tidak najis, khilaf di antara ulama. Madhab Syafi'i najis, tapi cairan selalu najis. Maka kalaupun seandainya harus melakukan, mohon agar tidak ditelan. Karena itu adalah, jangan sampai karena itu najis, tidak usah ditelan cairan-cairan. Adapun masalah air mani adalah khilaf di antara ulama, akan tapi boleh seorang suami, seorang istri melakukan yang demikian, tentu dengan keridhaannya dan tentunya dengan waspada. Tidak boleh sampai ada masuk ke dalam perutnya sesuatu, karena itu ada madhi. Sebelum mani adalah najis, cairan-cairan sebelum mani adalah najis. Dan wahai para suami dan para istri, yuk kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, akhlaklah yang baik. Dan kenapa biasanya ada pertanyaan demikian ini? Kenapa? Naudzubillah, ada yang ditonton yang salah, gurunya salah, dari film-film yang ngaco itu ditiru, sehingga dia bingung untuk menyelesaikan urusan pribadinya dengan cara ini, cara itu. Tidak ada cara yang lebih indah dari diajarkan Nabi. Seorang laki-laki duduk di perempatan istrinya, maksud duduk di atas perut istrinya, di atas ini, itu adalah cara yang paling bagus. Nggak usah macam-macam, petunjuk dari Nabi. Itu hanya gara-gara sering nonton film kotor, makanya banyak pertanyaan aneh. Tapi pun harus dijawab, harus dijawab, selesai. Semoga Allah bisa menjadikan Anda orang yang bisa menyenangkan. Termasuk wahai para suami, mungkin ada seorang suami yang, mohon maaf, ada bermacam-macam sebab, ada ejakulasi dini dan sebagainya. Tapi ketahuilah, jangan biarkan istrimu terlantar. Dia bisa senang dengan jemarimu, dengan tanganmu, dengan Anda, dengan apapun, dengan cumbuanmu. Jangan sampai menjadi seorang suami egois. Dan Nabi marah dengan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya. Nggak pakai mukaddimah, pakai minyak wangi dulu deh para suami, sikat gigi yang bersih, kemudian cumbu, rayu, seperti halnya engkau ingin melihat dia cantik, dia jaga, ingin melihat engkau paling tidak agak ganteng dikit deh. Kemudian lihat, seperti halnya matanya ingin melihat dirimu indah, telinganya juga ingin mendengar kalimat indah, dan juga hidungnya pun juga ingin mencium bau harum. Cobalah siap. Makanya sebelum pulang kantor itulah mampir pom bensin dulu deh, bersih-bersih pakai minyak wangi. Ini penting. Kemudian jangan sampai, mohon maaf, Anda puas, dia tidak puas, Anda zalim. Kalaupun Anda tidak memuaskan dengan itu, karena mungkin Anda punya sesuatu, sakit dan sebagainya, maka ketahuilah, istri
istrimu adalah seorang wanita yang beriman, dia tidak akan melakukan zina, akan tapi Anda harus bisa memuaskan dengan apapun, dengan tangan Anda dan seterusnya. Kalau dia mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, wanita itu, dia dosa. Tapi kalau dengan tangan sang suami tidak dosa. Mohon maaf, ini majelis mulia, dan jangan dijadikan bahan guyonan yang demikian ini. Ini adalah ilmu. Kadang-kadang begitu, suami cuek, mendatangi istrinya sudah nggak pakai mukadimah, langsung selesai. Punya anak 6, nggak pernah seorang istri merasakan senangnya dalam hubungan suami istri. Akhirnya apa? Itulah yang menjadikan istri ogah-ogahan. Mau melayani suami, saya dapat mandi saja, tidak pernah mendapatkan kesenangan. Anda suami zalim. Baik, istri pun juga demikian. Selesai, aktif, inovatif, indah. Karena itu halal. Adapun yang haram tidak dibahas. Keharaman zina, hina, rendah di dunia, rendah di akhirat. Zina rendah di dunia, rendah di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina.